Pemirsa, setelah 9 hari pencarian, petugas gabungan SAR dan relawan menghentikan pencarian Syafiq Ali, pendaki yang hilang di Gunung Slamet, Pemalang, Jawa Tengah. Meski demikian, pemantauan akan terus dilakukan. Ali, pulang Al! Pulang Ali! Setelah 9 hari pencarian, petugas gabungan SAR dan relawan menghentikan pencarian Syafiq Ali, pendaki yang hilang di Gunung Slamet, Pemalang, Jawa Tengah. Penghentian pencarian Syafiq Ali resmi dilakukan setelah tim SAR berembuk bersama keluarga. Meski demikian, pemantauan akan terus dilakukan dan pencarian akan kembali dilakukan jika tanda-tanda keberadaan Syafiq terdeteksi. Sebelumnya, masa pencarian korban hilang diperpanjang 2 hari untuk menemukan petunjuk dengan maksimal. Bahkan ayah Syafiq Ali ikut menyusuri hutan untuk mencari putra kesayangannya di Gunung Slamet. Pertengahan pos 3, pos 4 ya teman-teman ya. Sampai saya masih pohon. Petunjuk baru ditemukan petugas di mana salah satu tim pencarian mencium bau bangkai di sebuah titik antara pos 3 dan pos 4 Gunung Slamet. Aroma tersebut bisa jadi petunjuk keberadaan Syafiq Ali yang diduga hilang di sekitar lokasi jurang dan sungai yang licin. Sebelumnya, Syafiq Ridan Ali Razan hilang saat mendaki Gunung Slamet melalui jalur di Pajaya, Desa Celekatakan, Kabupaten Pemalang. Saat itu, Syafiq Ali mendaki bersama Himawan Khoir Bahran. Keduanya hilang akibat tersesat saat mendaki. Himawan berhasil selamat dan ditemukan tim SAR, namun Syafiq Ali hingga kini belum ditemukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah perpanjangan 2 hari, tim SAR menutup operasi pencarian korban tenggelamnya kapal motor Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Operasi ditutup dengan 1 korban WNA belum ditemukan, yakni anak dari Fernando, pelatih sepak bola wanita klub Valencia. Operasi pencarian seorang wisatawan asal Spanyol korban tenggelamnya kapal motor Putri Sakinah di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT resmi ditutup. Operasi menyisakan 1 korban yang masih hilang yang merupakan anak laki-laki dari Fernando Martin Carreras, pelatih sepak bola wanita klub Valencia FC. Penutupan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan TNI Polri, Basarnas, Bupati Manggarai Barat, dan pihak keluarga korban di Pelabuhan Marina Labuan Bajo, NTT. Disampaikan terkait pelaksanaan operasi SAR di hari ke-15, tepatnya tadi pukul 14.20, operasi SAR kita nyatakan ditutup, tetapi tetap kita melaksanakan namanya monitor. Kita melaksanakan monitor terhadap 1 yang belum diketemukan. Dengan dibukanya pelayaran yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, dengan dibukanya pelayaran diharapkan dengan pelayaran itu berjalan, adanya tanda-tanda korban ataupun korban terlihat dan tim bisa melaksanakan proses evakuasi. Nah, itu yang dilaksanakan pada saat ini di hari ke-15 kita nyatakan operasi SAR kita tutup. Selama 15 hari pencarian, tim SAR berhasil menemukan jasad 3 penumpang kapal motor Putri Sakinah, yakni Fernando, putrinya berusia 12 tahun, dan putranya yang berusia 10 tahun. Polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam kecelakaan ini, yakni nahkoda kapal Putri Sakinah dan anak buah kapal bagian mesin. Keduanya dijerat pasal tentang kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebelumnya, kapal wisata KM Putri Sakinah yang mengangkut 11 orang tenggelam di Labuan Bajo pada Jumat 26 Desember 2025. Kapal tersebut berangkat dari Pulau Komodo menuju Pulau Padar untuk melanjutkan perjalanan wisata. Kapal mengalami mati mesin dan tenggelam. Selain mati mesin, penyebab kecelakaan laut ini terjadi diduga akibat anomali kondisi gelombang laut yang cukup tinggi lebih dari 2 meter. 7 orang berhasil dievakuasi dengan selamat, sedangkan 4 korban WNA asal Spanyol yang hilang merupakan satu keluarga, yakni pelatih tim sepak bola Valencia. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.
Pemirsa, banjir bandang yang membawa kayu gelondongan kembali menerjang Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tidak ada laporan mengenai korban dan kerusakan infrastruktur terkait banjir bandang. Banjir bandang yang membawa kayu gelondongan terjadi di kawasan aliran Sungai Wih Gile, Kampung Fajar Harapan, Kecamatan Timang Gajah. Material kayu yang terbawa arus banjir itu melintas di perkampungan warga dengan cukup deras yang membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Menurut Pusat Data dan Informasi Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi Bener Meriah, air yang membawa material kayu tidak sempat meluap karena sungai yang dalam. Hingga saat ini belum ada laporan terkait kerusakan jembatan utama, khususnya di ruas Jalan Nasional Biren Takengon yang melintasi kampung tersebut. Dari Bener Meriah, Aceh, Yusradi Anyus melaporkan. KPK menetapkan Menteri Agama era Jokowi Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji. KPK menyebut akan segera menahan Yakut. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Tak hanya Yakut, mantan staf khususnya saat masih menjabat Menak Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex juga jadi tersangka. KPK menyebut akan segera menahan Yakut dan Gus Alex, namun untuk nilai kerugian negara hingga kini masih dihitung. Terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak-pihak PIHK atau Biro Travel Haji kepada oknum di Kementerian Agama ini. Dari perbuatan melawan hukum yang bersangkutan ini, maka kemudian penyidik menetapkan tersangka kepada dua orang, yaitu saudara YCQ dan saudara IAA. Tentunya, tapi bukan nanti hari ini ya, tentunya nanti kita. Nanti kami akan update. Saat ini masih menunggu finalisasi dari kawan-kawan BPK. Kita tunggu kalkulasinya sampai nanti selesai. Sementara itu, kuasa hukum Yakut menyebut menghormati proses hukum di KPK. Pihaknya menjunjung asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan. Sebelumnya, KPK telah menaikkan status penanganan perkara ini ke penyidikan sejak Agustus 2025. Kasus ini bermula dari pemberian 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia. Kuota seharusnya dibagikan 92% untuk kuota reguler dan 8% untuk kuota haji khusus. Namun Yakut malah membagikan 10.000 kuota untuk reguler dan 10.000 kuota untuk haji khusus. KPK menduga kuota khusus tambahan tersebut diperjualbelikan. Tim Liputan iNews melaporkan.